Ini yang biasa digunakan di botol-botol Bener. air mineral ya? Bener, botol air minum, galon juga ada yang pakai itu. Harusnya pemerintah kita juga punya aturan yang sama terhadap zat-zat aditif yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu atau dua aja yang diregulasi, termasuk juga mikroplastik. Kita udah tahu mikroplastik ini kan ada di mana-mana gitu ya. Di tubuh manusia ada, kemudian di lingkungan juga sudah banyak. Nah, sayangnya sampai saat ini BPOM juga belum punya standar baku mutunya gitu. Seberapa batas aman yang dimiliki BPOM ya terhadap kontaminasi mikroplastik ini. Artinya sebenarnya diperbolehkan pada batas tertentu gitu Mbak untuk kasus mikroplastik ini? Iya, nah tapi BPOM sendiri dia tidak ada, kalau WHO ada, iya WHO ada batas amannya gitu, batas ambangnya berapa. Nah BPOM ini belum ada gitu. Saya sempat simak di beberapa berita pertimbangannya karena belum, ini terakhir 2019 ya Mas ya, 2018 ketika riset ada ditemukan mikroplastik di AMDK gitu, air minum dalam kemasan. Di situ BPOM mengklarifikasi kalau memang sampai saat itu ya tahun 2018 mereka belum punya regulasi karena belum ada riset yang menunjukkan dampak-dampaknya ke tubuh manusia gitu. Nah, dengan alasan tersebut mereka BPOM ini berusaha untuk membuat risetnya terlebih dahulu sebelum meluncurkan regulasinya gitu. Tapi sampai sekarang kita tunggu-tunggu BPOM belum ada? Iya, belum ada gitu. Jadi ini yang harus jadi catatan penting juga gitu ketika ingin memanfaatkan plastik ke depannya gitu, supaya ya dampak lingkungan kita hindari, dampak kesehatan juga seharusnya demikian gitu. Oke, Mbak Viva, dari penjelasan barusan ya, dari tadi kita bicara soal Global Plastic Treaty atau Traktat Plastik Global tadi yang sebenarnya kalau kita bisa kontraskan dengan kebijakan yang ada di Indonesia ini masih ada gap ya. Jadi mulai tadi di P75 meskipun beberapa pihak mengapresiasi juga bahwa ternyata sekarang produsen atau di level manufaktur itu juga punya tanggung jawab lebih untuk mengolah produksi plastik mereka, tapi ternyata belum sampai ke level yang tadi ekstraksi yang pertama ya. Mungkin saya kira ini satu catatan yang juga perlu diperhatikan. Dan terkait bahkan juga dengan tadi kasus mikroplastik ya, ternyata saya baru tahu kok ternyata dia diperbolehkan, tapi baku mutu di Indonesia sendiri kita belum punya. Meskipun harusnya kita mungkin bisa ya merujuk ya di WHO sebagai lembaga kesehatan internasional. Ini kan masalah nih Mbak. Saya kira kita sering sekali orang mendebatkan atau mengkritik nih pemerintah terlalu banyak nih gitu ya, celah-celah yang harus mereka perbaiki. Di sisi yang lain, orang juga merasa bahwa masyarakat juga harus bisa menyesuaikan diri gitu, karena bagaimanapun produk-produk yang tadi disediakan oleh manufaktur, oleh produsen itu kan digunakan oleh masyarakat. Di level masyarakat gimana nih Mbak, kalau Mbak Viva melihat ya, menghentikan sama sekali kah, atau ada semacam apa, kesalahan persepsi atau bagaimana kalau Mbak Viva melihat secara umum? Iya. Makasih Mas, sebenarnya untuk yang khusus case masyarakat dalam artian gini publik ya, kami di Greenpeace sempat melakukan riset awal tahun 2020 ya, 2021 gitu. Jadi di situ kita coba petakan bagaimana suara publik yang selama ini selalu jadi disudutkan nih, kayak masalah sampah plastik nih, yang salah masyarakat loh. Masyarakat buang sampah sembarangan, masyarakat nggak milah sampah gitu-gitu, masyarakat terlalu konsumtif terhadap plastik. Nah, kemarin kami berusaha untuk melihat perspektif itu dari kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat gitu. Kita coba teliti di 3 kota besar ya, Jakarta, Medan, dan Makassar waktu itu. Kita coba petakan kira-kira gimana sih persepsi masalah plastik, terutama kondisi yang saat ini ya, di mata publik gitu. Seberapa krusial gitu, apakah emang benar ternyata masyarakat nih kurang aware gitu, atau ternyata sebenarnya sudah ada progres ke arah sana. Ternyata dari survei yang kita lakukan, masyarakat hampir 80 responden yang kita libatkan, mereka sudah tahu dampak-dampak plastik ini apa, bahkan ketika dibuat semacam level pemahaman terhadap isu-isu lingkungan, plastik ini menjadi isu nomor 1 yang mereka yang menjadi isu yang paling dekat gitu dengan masyarakat dibanding krisis iklim dan lain sebagainya. Artinya di situ sebenarnya masyarakat sudah tahu gitu, plastik ini adalah sesuatu hal yang problematik
gitu. Dan mereka juga dari riset yang kami lakukan, sebenarnya masyarakat ini sudah ada effort gitu, sudah ada upaya untuk ngurangin plastiknya gitu. Sebenarnya hal-hal yang dilakukan juga sederhana, kayak bawa tumbler sendiri, kemudian bawa kantong belanja sendiri gitu ketika belanja. Tapi ternyata dengan upaya yang sudah dilakukan, atau sebenarnya niatnya itu sudah cukup tinggi gitu, cuman ternyata effortnya itu belum maksimal gitu. Belum maksimalnya kenapa? Ternyata setelah kita kulik, ada beberapa hal yang melatar belakangi itu. Yang pertama, pasar. Jadi produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat ini kebanyakan masih dikemas oleh plastik dan tidak ada alternatif pilihan yang lain. Gitu. Artinya masyarakat menerima memang sudah dalam bentuk kemasan plastik. Iya benar. Jadi kayak kita sudah belanja, publik sudah bawa kantong belanja sendiri yang guna ulang ke supermarket, tapi isinya yang disediakan di situ masih kemasan plastik semua. Nah di situ yang memang tidak bisa dihindari sampai saat ini gitu. Jadi produk-produk yang krusial yang dibutuhkan sehari-hari masih dikemas dalam plastik, itu barriers yang pertama. Lalu yang kedua, pertimbangan soal keterjangkauan harga ya. Jadi yang menjadi persepsi publik saat ini tuh kayak barang-barang reusable, barang-barang yang bisa digunakan kembali, ini tuh harus dibeli gitu. Jadi kayak misal mau mengisi ulang produk tertentu kayak harus punya wadahnya sendiri untuk diisi ulang. Misal kita mau ke salah satu startup gitu untuk isi ulang minyak gitu, katakanlah kita harus punya wadahnya sendiri gitu. Padahal kan enggak, sebenarnya kan kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Oh jadi harus wadah baru ya? Bener. Dan ya kadang yang menjadi problematik adalah kan sekarang banyak gaya hidup minimalis gitu. Betul. Ya. Jadi kayak yang harus estetik gitu. Padahal kan sebenarnya nilai objektifnya bukan ke sana gitu. Nah itu yang kedua. Jadi kayak masih menganggap barang-barang yang bisa reusable ini sebenarnya hal-hal yang eksklusif gitu. Jadi kayak agak susah dijangkau gitu. Nah tapi ketika kita coba explore, kalau misal produk ini ada di sekitar kalian dan kemudian dari segi harga, kemudian ketersediaannya maksudnya mudah terjangkau gitu, ternyata mereka keinginannya cukup tinggi untuk transisi ke arah sana gitu. Bahkan dari riset yang kami lakukan itu, kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 90% publik bersedia untuk pindah dari kemasan plastik ke kemasan yang guna ulang gitu. Dari yang sekali pakai ke guna ulang. Iya, tapi sayangnya memang karena belum ada yang memfasilitasi itu, pasar belum menyediakan, itu yang menjadi tantangan untuk mereka gitu. Nah, jadi kalau dari riset yang kemarin kita lakukan, sebenarnya willingness-nya tuh, keinginannya ada, dukungan dari pemangku kepentingan yang lain tuh yang belum bisa membantu mereka. Dan ini terbukti ketika kita coba tanya ke publik gitu, kira-kira dari hambatan yang dihadapi ini siapa sih dari dua stakeholders yang lain yang menurut audiens, menurut publik ini paling punya peran yang krusial gitu. Ternyata 60% responden saat itu bilang industri gitu. Karena mereka sadar, mereka tahu beberapa aturan pelarangan plastik oleh pemerintah gitu, tapi ya itu tadi, yang industrinya masih tetap supply dengan kemasan sekali pakai gitu. Ini ada cerita juga nih Mbak di lapangan ya, khususnya mungkin di pasar tradisional nih. Kalau kita masih coba bahas lagi di soal itu, ada ya saya bisa sebut semacam mitos lah ya. Jadi katanya kalau masyarakat atau penjual itu tidak memberikan barang dagangannya dengan menggunakan plastik, dengan kantong kresek misalnya, dengan kantong plastik itu katanya kurang sopan. Ada juga yang bilang katanya, kalau minum nggak pakai sedotan itu nggak kurang cantik. anggun, kurang cantik. Itu gimana kalau Mbak Afifa melihat yang semacam itu? Iya, saya juga sering dengar tuh Mas, terutama yang kantong plastik, karena sering kali saya juga ke tukang sayur gitu, niatnya saya sudah bawa kantong sendiri, tapi ternyata masih disediakan, pakai ini aja Mbak, nggak apa-apa, orang gratis kok gitu. Nah itu yang kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, bagaimana kita menganggap plastik itu, mitos-mitos yang ada di masyarakat itu membumi sampai sekarang ini, salah satu
salah satu faktornya adalah ada peranan marketing industri juga di situ, gitu. Jadi yang kita tahu ini kan kita sebagai publik gitu kan, kita sebagai konsumen ini dipengaruhi oleh marketing pasar gitu ya. Jadi kayak industri yang saya melihatnya kayak industri berusaha untuk memberikan berusaha untuk memperkenalkan kemudian menormalisasi satu produk atau satu hal yang akan mereka komersialisasi gitu. Kayak contohnya begini, zaman saya kecil itu Mas, dulu tuh kalau kita mau beli minuman ya, itu tidak dikemas dalam plastik sekali pakai gitu. Rata-rata hampir kebanyakan ya antara diisi ulang atau yang kita beli dalam kemasan kaca, nanti botolnya dikembaliin lagi. Oh iya, kayaknya saya juga pernah tuh waktu kecil. Iya, gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Cuman kemudian tidak lama setelah itu ada produk-produk plastik kayak botol sekali pakai yang diedarkan di pasar gitu. Kemudian narasi yang dibangun adalah plastik ini lebih higienis loh gitu, lebih bebas dari kontaminan, ini itu segala macam. Dan akhirnya lebih praktis juga katanya. Bener. Dan kita nggak perlu bolak-balikin. Iya bener. Gelas, botol minumannya gitu kan. Jadi inilah yang akhirnya kayak menurut saya pribadi ya, ini yang membentuk habit kita gitu. Jadi dan tipikal masyarakat kita ini kan, termasuk saya juga ya, sebenarnya masih sangat terpengaruh dengan apa yang disediakan oleh pasar gitu. Jadi misal pasar menyediakan produk A karena tidak ada alternatif lain, ya akhirnya saya memilih itu gitu. Nah, saya menganggap tadi yang mitos-mitos soal kantong kresek mungkin lebih pantas atau lebih sopan diberikan ke konsumen atau pakai sedotan lebih anggun, itu juga salah satu kontribusinya dari narasi yang dibangun oleh industri-industri ini supaya melanggengkan produksi plastiknya itu. Berarti bisa kita simpulkan, kita patut curiga ya Mbak, kalau misalnya ada semacam gaya hidup atau kebiasaan di masyarakat yang sebenarnya kalau kita telisik lagi dia punya masalah, punya kontribusi negatif terhadap lingkungan, tapi kok jadi semacam norma gitu ya. Artinya itu kita patut curiga ya kalau mungkin jangan-jangan ini adalah ya bagian dari kepentingan kelompok tertentu yang ingin mendapatkan manfaat lebih gitu ya. Bener. Dalam hal ini mungkin perusahaan. Ada lagi kasus lain nih Mbak, yang saya kira mungkin setidaknya di kurang dari 5 tahun terakhir ya, ini soal katanya kantong yang terbuat dari bahan organik, jadi misalnya terbuat dari singkong, dari tebu ya, dan lain-lain. Ada yang bilang itu aman karena bisa diminum. Dia ingin membuktikan itu, kalau artinya kalau dia bisa minum, mereka membuktikan itu aman. Sebenarnya apakah memang begitu Mbak? Karena saya sempat dengar juga kalau hal-hal yang, karena dia tetap plastik sebenarnya, cuman entah ada campuran lain atau gimana. Mbak Fifah ini gimana kasus seperti ini? Iya, jadi kebetulan dari organisasi kami ada juga salah satu riset yang membahas soal tadi ya plastik ramah lingkungan gitu. Sebenarnya kalau di kami ini ada beberapa kategori Mas. Jadi ada kategori plastik yang mudah didaur ulang, biodegradable. Biodegradable gitu. Jadi satu plastik biodegradable, yang satu adalah plastik bioplastik. Plastik yang terbuat dari berbeda ya, meskipun depannya bio, tapi satu biodegradable, satu bioplastik. Iya, ada dua terminologi berbeda terhadap yang kantong ramah lingkungan tadi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya Mas, yang plastik biodegradable tadi. Kalau yang plastik biodegradable ini, narasi yang paling sering muncul adalah karena plastik ini mudah terurai gitu ya. Ada dua mekanisme yang cukup umum gitu di sekitaran kita. Satu, saya yakin pasti Mas Zaki juga pasti sering dengar gitu, plastik oxo dan foto, sama satunya lagi plastik biodegradation. Oke. Kayaknya itu sempat disebut juga dan beredar juga di minimarket gitu. Banyak kan pasti. Nah, jadi mungkin saya berangkat yang plastik foto dan oxo dulu. Jadi plastik ini kalau kita ngira biodegradable plastik atau plastik yang mudah terurai ini terbuat dari material
natural gitu. Padahal sebetulnya enggak loh. Jadi biodegradable plastik ini, termasuk yang foto dan oxo, ini materialnya masih dibuat dari minyak bumi, dari plastik konvensional yang sama, dari minyak bumi. Hanya saja dia ditambahkan aditif, ditambahkan kimia tertentu supaya si plastik ini bisa lebih mudah terurai di lingkungan gitu. Caranya gimana? Jadi nantinya si plastik foto dan oxo tadi dia akan zat aditifnya tadi membantu mereka untuk terurai di bawah sinar matahari dan juga di air gitu. Iya benar, di bawah sinar matahari gitu. Jadi ketika mereka terpapar oleh sinar matahari, mereka akan mempermudah proses penguraiannya gitu. Nah, tapi yang teorinya ketika mereka sudah kita katakanlah kita taruh di lingkungan gitu ya, kemudian ada mikroba yang membantu proses penguraiannya gitu, kemudian dia bisa hilang gitu. Tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu gitu. Jadi si plastik ini karena dia materialnya masih terbuat dari plastik konvensional, dia tidak akan bisa hilang gitu. Dia hanya akan terpecah jadi itu mikroplastik tadi? Potongan-potongan mikroplastik gitu. Dan kemudian ada satu lagi namanya biodegradation plastik gitu. Jadi plastik ini dibuat dari, sebenarnya bahannya bahan natural, dia dibuat dari rantai polimer yang berbeda gitu, rantai polimer yang beraneka ragam, kemudian dia didesain untuk bisa lebih cepat gitu proses penguraiannya. Lebih cepat dari yang atau yang oxo-degradable iya. Tadi ya? Jadi lebih cepat, lebih memungkinkan untuk semuanya bisa terdaur ulang. Teorinya begitu. Ada mikroba yang juga akan membantu gitu. Tapi ternyata faktanya juga tidak semudah itu gitu. Plastik biodegradable ini juga memerlukan waktu, memerlukan kondisi khusus supaya dia benar-benar bisa terdekomposisi gitu ya. Dia bisa terurai kembali gitu. Dia butuh suhu yang cukup tinggi gitu. Suhunya biasanya yang diperlukan untuk plastik ini bisa benar-benar terurai ini di atas 50 derajat Celcius gitu. Yang mana kalau kita asumsikan ya selama ini kan kayak plastik biodegradable berarti bisa dong kita buang ke lingkungan, kemudian dia bisa terurai sendiri, atau misal di rumah kita sudah aktif mengompos gitu, bisa kok dimasukin ke komposter kita nanti dia terurai sendiri. Faktanya nggak begitu gitu. Jadi si plastik ini butuh treatment khusus, memang dia butuh butuh suhu yang cukup tinggi, kemudian juga perlu kelembapan khusus gitu. Jadi tidak semudah itu, tidak serta-merta kita taruh di teras hilang gitu, enggak gitu. Nah, itu yang biodegradable ya gitu. Satu lagi yang bio-based. Saya rekap dulu. Berarti yang disebut biodegradable tadi kan katanya ada yang bisa terpecah oleh cahaya matahari, oleh air, ataupun oleh mikroba tertentu. Itu ternyata bukan solusi atau berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat secara umum ya. Benar. Ternyata meskipun disebut biodegradable, tapi dia tetap butuh semacam treatment, tata cara tertentu agar dia benar-benar bisa terurai secara sempurna gitu ya, Mbak. Iya benar. Dan mungkin aku nambahin satu lagi, Mas. Jadi yang ini kan kita jadi agak blunder gitu ya. Kayak ini katanya biodegradable, tapi kok ternyata di lingkungan nggak semudah itu. Kan yang jadi pertanyaan, loh kok bisa produk ini keluar gitu kan? Kok bisa dia berkeliaran di sekitar kita dengan klaim tersebut gitu. Nah ternyata dari riset kami ya, ada temuan ternyata ada perbedaan standarisasi ketika produk itu dicek di lab dengan aktualisasinya ketika dia sudah masuk ke lingkungan. Jadi ketika di lab itu mereka melakukan pengujian pengujian daya urainya itu dengan suhu antara 20 dengan suhu 20 30 lah gitu.
iya 20-30 gitu. Tapi ternyata untuk di lingkungan dia perlu suhu yang lebih dari itu gitu. Jadi kayak ada perbedaan apa namanya, indikator gitulah, indikator yang terjadi di lab dengan yang terjadi di apa namanya, di alam terbuka gitu ya. Di alam terbuka. Salah satu contohnya gini, Mas. Jadi di Eropa itu ada plastik yang diklaim dia bisa terurai di air gitu. Jadi dia mudah terurai ketika dia masuk air gitu. Nah, pengujian yang di lab ini saya merujuk ke cerita yang tadi saya sebut derajat-derajatnya itu. Dia menilai plastik yang bisa yang bisa terdekomposisi di air ini bisa terpecah, maksudnya bisa terdekomposisi di suhu 20-50 derajat. Sedangkan yang kita ketahui suhu laut kita tuh sebenarnya nggak sampai segitu gitu. Jadi ketika plastik ini masuk ke perairan, ke laut gitu, dia tidak semudah itu juga gitu, tidak akan bisa terurai atau bahkan dia bisa tetap persisten gitu dengan kondisi realitanya seperti itu gitu. Jadi yang ingin saya highlight sebenarnya apa yang kemudian diklaim dia bisa terdegradasi, bisa terkompos atau bisa terdekomposisi dengan sendiri, aktualisasinya belum tentu gitu antara karena perbedaan tadi ya, indikator tadi. Benar, antara perbedaan indikator atau memang dia butuh treatment khusus kayak yang case yang si plastik-plastik itu. Nah, yang kedua, selain biodegradable ada lagi yang namanya bioplastik. Iya, bioplastik. Kita kan kayak selama ini suka bingung gitu ya, kayaknya sama aja deh bioplastik sama biodegradable gitu. Sama-sama bio-bio, sama-sama natural gitu. Ternyata beda. Yang bioplastik ini memang definisinya dia si plastik yang terbuat dari bahan-bahan natural gitu. Berbeda. Yang semacam tadi tuh, yang singkong. Betul. Oh, ini masuknya kategori bioplastik. Iya, ini masuknya kategori bioplastik dari singkong, dari jagung atau dari tebu, itu mulai banyak gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi catatan si plastik ini, si bahan-bahan natural tadi, dia untuk dapat bisa menjadi apa namanya, olahan plastik, dia tetap butuh zat tambahan plasticizer. Oh, yang gitu. Berbahaya tadi itu masuk juga ternyata ke bioplastik. Iya, jadi dia tetap perlu satu zat tambahan untuk membuat plastik itu jadi lebih kokoh gitu. Nah, ini yang kemudian jadi catatan juga gitu ya, kayak meskipun dia diklaim sebagai plastik berbahan baku natural gitu, tapi realitanya dia tidak selalu bisa terdekomposisi dengan sendirinya gitu. Ada yang memang bisa perlahan bisa terdekomposisi, tapi ada juga yang dia tetap persisten gitu, karena ada kandungan-kandungan yang dari senyawa itu yang tetap bikin dia plastik itu bertahan lama gitu. Jadi ada sebenarnya kayak ada miskonsepsi ya di situ terkait plastik-plastik bio tadi gitu. Termasuk juga mungkin tadi Mas Zaki sempat tanya aman nggak sih ini? Nah, ini cukup menarik sebenarnya, dari riset yang sama itu juga disebutkan kalau kita kan anggapnya ya udahlah, orang bahannya bahan natural, aman lah pasti, kayak tadi rumput laut bisa lah kita langsung konsumsi gitu. Tapi ternyata ada satu kutipan survei dalam laporan kami itu, ada survei di Eropa ya, jadi mengambil, kalau saya tidak salah ingat ada ada sejumlah sampel kemasan kantong plastik ramah lingkungan yang bio-based tadi. Kemudian kita cek di sampel-sampel plastik itu ada nggak sih kandungan zat-zat berbahaya gitu. Ternyata dari 60% plastik yang disurvei itu semuanya ada kandungan chemical berbahaya. Dan salah satu yang paling sering muncul adalah namanya zat PFAS. Jadi PFAS ini biasanya digunakan di plastik untuk keturunan plastik sekali pakai ya, ini untuk memisahkan air dengan lemak gitu, air atau dengan minyak gitu. Nah, ini kalau terintake ke tubuh manusia ini cukup berbahaya juga. Dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan karsinogenik gitu. Jadi kayak alami juga belum tentu aman buat kita sebetulnya. Karena ada gitu. potensi kanker itu ya. Iya, benar gitu. Ini kan saya membayangkan mungkin orang jadi bingung nih, Mbak. Karena tadi sempat dicerita plastik itu masalah, sempat dari awal dia diangkat, dia lahir sampai nanti dia buang bermasalah. Ada sebagian orang lagi kemudian mencoba memberikan solusi, misalnya dari contohnya yang barusan dari bioplastik lah, atau yang terbuat dari bahan-bahan yang katanya
ramah lingkungan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi seharusnya gimana Mbak? Maksudnya apa sebenarnya yang aman dan baik bagi masyarakat itu ya? Kalau kita memang mau menghilangkan atau setidaknya mengganti lah plastik sekali pakai itu. Mau ternyata itu modelnya yang plastik konvensional, yang 100% dari minyak bumi, yang virgin oil ya, ataupun yang OXO, yang foto, atau yang bio. Berarti harusnya bagaimana Mbak kalau mau kita mencari alternatif yang terbaik? Mungkin sebelum menjawab itu, aku tadi ada satu poin yang aku lupa belum sampaikan gitu ya. Jadi ada satu isu dari bioplastik ini yang memang menjadi jadi concern untuk kita ya, karena bioplastik ini kan sebenarnya kehadirannya di awal itu kan dinarasikan untuk menggantikan plastik sekali pakai, plastik konvensional, mengatasi masalah sampah dan sebagainya karena bisa dikomposisi dan sebagainya. Tapi ternyata kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang tujuannya untuk penanganan sampah, ini kurang masuk akal gitu, karena si bio yang menjadi masalah dari plastik sekali pakai itu kan ininya ya, produksinya yang cukup intens, cukup masif, konsumsinya juga cukup banyak dan hanya digunakan sekali pakai gitu. Jadi budaya sekali pakainya sebenarnya yang bermasalah. Tetap ada ya. Nah, tetapi bioplastik yang digaungkan untuk mengatasi masalah plastik ini sebenarnya alurnya sama gitu, sama yang si plastik konvensional itu kan. Jadi sepengamatan saya, plastik yang bioplastik tadi ya, apapun jenisnya, mau yang biodegradable atau yang bioplastik ini, narasi yang selalu dibangun adalah plastik ini bisa bisa dikompos loh, atau bisa terurai dengan sendirinya loh, tapi pola pemakaiannya sama gitu. Jadi kayak konsumen diberikan itu untuk dipakai kemudian langsung dibuang. Ini yang jadi bahaya gitu. Jadi takutnya nanti konsumen malah jadi punya pola pikir begini, oh ya udahlah ini sampahnya kan kantong plastiknya kan bisa terurai di alam, ya udah kalau gitu aku pakai yang banyak gitu. Bisa aku beli langsung buang aja juga nggak apa-apa gitu. Atau yang tadi yang case-nya dimasukin ke komposter sendiri. Padahal realitanya kan maksudnya kalau kita mau mengadres masalah persampahannya, harusnya yang diadres itu adalah masalah budaya sekali pakainya. Nah, saya jadi agak sanksi juga gitu kalau misal mau mengatasi masalah sampah dengan bioplastik, ini kayaknya bukan jawaban gitu, karena memberikan solusinya dengan pola yang sama gitu, yang masyarakat dipaksa untuk mengkonsumsi kemudian dibuang kembali, bukan berusaha untuk mencegah gitu. Itu sih catatan. Sama mungkin ini lagi sih Mas, bioplastik ini kan bermasalahnya di pengelolaan akhirnya gitu. Tadi saya sempat sebutkan memang si bioplastik ini perlu kondisi spesifik, kondisi khusus untuk bisa terdaur ulang. Nah, kondisi itu hanya bisa ditemukan di komposter industrial, hanya di komposter skala besar gitu, yang mana dia punya suhu tinggi, kemudian kelembapannya juga khusus gitu. Nah, tapi ada satu fakta menarik. Jadi ada survei, kalau saya tidak salah ingat di Eropa juga, mungkin nanti bisa di cross check di salah satu risetnya Greenpeace ya, yang berjudul Bioplastik, Problematik Bioplastik gitu. Jadi di situ di survei juga ya terhadap beberapa fasilitas industrial komposter yang ada gitu. Mereka ditanya gitu, apakah mereka semua ini bisa mengelola sampah bioplastik yang masuk ke mereka gitu. Ternyata jawabannya penuh tantangan, Mas. Jadi tidak semua industrial komposter ini bisa mengolah sampah-sampah itu. Kenapa? Jadi tantangan pertama ini antara plastik konvensional dengan plastik biodegradable ini ternyata cukup susah dibedakan di level manajemen industrialnya gitu ya. Jadi masih suka tercampur gitu antara yang plastik konvensional dengan yang itu. Nah, implikasinya adalah ketika mau diolah menjadi kompos gitu, si cemaran atau bahan kimia yang dibawa plastik konvensional ini akan mempengaruhi hasil produk dari si hasil kompos ini gitu. Jadi akan mengurangi kualitas dan sebagainya, cemarannya terlalu banyak. Lalu masalah yang kedua,
si bioplastik ini ternyata tidak punya durasi waktu yang apa ya, yang sakok gitu. Kayak misal kayak sampah organik ini kan kita tahu sekitar 6 minggu bisa terurai. Sedangkan bioplastik ini tidak ada durasi waktu khusus gitu. Si industrial composter ini dia tidak bisa mengestimasikan satu plastik ini bisa terurai berapa lama, apakah bisa berbarengan dengan yang lain. Nah, itu yang kadang jadi hambatan juga gitu ketika mau dikompos dengan produk-produk yang mungkin usianya lebih lama gitu, yang sudah siap kompos, kemudian tercampur yang bioplastik, ini akan jadi kontaminan lagi. Dan ketika sudah si biodegradable yang tidak bisa terkompos sempurna ini, dia akhirnya akan jadi jadi kontaminan di hasil produknya itu sendiri. Justru gitu. Merusak maksudnya gitu ya? Justru jadi merusak. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah sebenarnya meskipun tadi ada yang tadi sempat saya mention, bisa kok diolah di skala industrial gitu. Tapi ternyata skala industrial aja masih ada tantangannya. Dan lagi di Indonesia juga belum ada. Maksudnya sudah ada, tapi di level komposter industrial yang disediakan pemerintah yang bisa tersebar di beberapa titik, itu juga belum ada gitu. Jadi kapasitas kita ke arah sana belum mumpuni. Jadi kalau misal ditanya bioplastik ini baik yang biodegradable atau yang bio-based gitu, ini ramah lingkungan nggak sih? Mungkin enggak jawabannya. Karena masalah tadi yang karena masalahnya cukup banyak gitu. Betul. Tidak hanya masalahnya sudah di pembuangannya susah, kemudian ternyata tidak cukup aman juga untuk kita, kemudian juga malah melanggengkan budaya sekali pakai kita. Dan tetap gitu. tidak bisa kita olah sendiri, karena berarti kan dia tidak bisa dikompos di level rumah tangga ya. Harus ke industri. Di industrial pun ada masalah juga. Nah, terus kan jadi menjawab pertanyaan Mas kita. Terus jadi solusinya gimana? Harusnya gitu. Nah, kalau yang mau kita address itu adalah masalah, sebenarnya ini kunci dari permasalahan lingkungan itu kan overconsumption-nya gitu. Atau overproduction-nya gitu. Jadi ketika kita ditanya apa yang seharusnya kita lakukan, sebisa mungkin kita memilih produk yang memang itu bisa umur hidupnya itu lama gitu. Jadi kita bisa menggunakannya berulang kali dengan kualitas yang sama gitu. Apapun materialnya gitu. Baik itu misal teman-teman punya tote bag kain gitu ya, gunakanlah itu selama mungkin selagi dia masih bisa dimanfaatkan gitu. Dan juga misal material kaca juga demikian, atau silikon yang misal untuk kemasan makanan gitu, kalaupun itu bisa digunakan berulang kali ya itulah yang harus menjadi solusi ramah lingkungan gitu. Karena kalau berbicara dampak penggunaan produk-produk sehari-hari ini kan kayak dari yang jadi masalah jadi budaya sekali pakai itu kan dari produksinya sudah menghasilkan emisi sekian banyak, dan itu continue setiap produksi selalu ada timbulan yang emisi atau polutan yang dikeluarkan gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan konsep reusable ini, kita bisa meminimalisir energi ataupun emisi yang harus dikeluarkan untuk produksi produksi produk-produk baru gitu. Jadi sudah cukup. Ketimbang kan yang sekali pakai berarti ada diproduksi terus-menerus ya. Jadi kayak cukup kita punya satu ya udah jejak karbon atau jejak lingkungannya ya udah cuman ini doang gitu. Jadi harusnya solusi yang perlu kita dorong adalah kita menggunakan produk-produk yang memang bisa kita gunakan dalam jangka panjang, bisa digunakan kembali apapun materialnya. Ini saya kira juga jadi jawaban, Mbak, karena seringkali orang bertanya, ini kalau plastik dilarang, jadi alternatifnya apa dong? Solusinya apa gitu? Karena sebenarnya ada semacam saya kira juga kesalahan persepsi bahwa yang namanya alternatif berarti alternatif dari materialnya. Masyarakat selalu gitu. Jadi kalau plastik dilarang, berarti alternatif materialnya apa gitu? Udah ada yang mencoba pakai tadi bioplastik, tapi tetap aja kan masalah sekali pakai ternyata masalahnya gitu. Artinya solusinya ya jangan cuman sekali pakai, jangan mubazir lagi, tapi kita harus bisa mendayagunakan, memanfaatkan barang itu dalam jangka waktu yang lama ya, dan bisa terus menerus ya. Ini bisa jadi solusi, Mbak, buat jangka panjang saya kira, karena orang kan butuh jawaban ya sekarang. Oke nih, kalau dilarang-larang berarti apa nih ke depannya yang harus kita lakukan? Apakah memang guna ulang ini
solusi terbaik yang dimiliki, dan kalau kita bisa mengikuti bagian dari praktik ini, memang masalah plastik ini bisa benar-benar bisa kita kurangi. Iya, benar. Jadi kalau kita mau merujuk solusi apa nih yang lebih ramah lingkungan, ya itu tadi, kita merujuk kalau kita fokus ke pengolahan sampah, kita kembali ke hierarki pengelolaan sampahnya. Kan ada piramida terbalik itu ya. Jadi yang prioritas pertama adalah pengurangan dulu. Reduction, reuse, baru recycle gitu. Jadi yang solusi yang paling ideal adalah mengurangi dari layer yang pertama tadi, kita mengurangi penggunaan produk-produk atau kemasan atau apapun itu yang berpotensi menjadi sampah gitu. Jadi sebisa mungkin tetap menggunakan apa yang kita miliki gitu. Oke. Gitu. Ini yang nonton juga ada ibu-ibu ya, ada teman-teman yang lain yang pasti mereka juga melakukan transaksi baik di pasar ataupun di mall ataupun juga di tempat-tempat transaksi lainnya. Sebagai penutup nih Mbak, karena kita sudah belajar banyak sekali ya masalah plastiknya, dari mana dia berasal, kemudian ternyata perjalanannya juga menghasilkan jejak-jejak negatif buat kita gitu, dan sangat sulit kalau kita mau sekedar mencari alternatif tapi praktik sekali pakai itu dipertahankan, kita nggak akan bisa keluar dari masalah ini. Ada pesan yang bisa disampaikan Mbak kepada yang nonton di video ini, khususnya para ibu-ibu ya, yang saya kira juga menjadi aktor yang penting karena mereka yang suka belanja ke pasar ya, ataupun juga berbelanja untuk menutupi atau menutupi kebutuhan di keluarga masing-masing, karena kan mereka harus beli itu dan plastik itu mereka peroleh dari sana. Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu dan para penonton di video ini dari Mbak Afifah? Iya, jadi kebetulan saya juga sebagai di rumah juga jadi ibu rumah tangga gitu ya, mungkin kita saling sharing aja gitu mungkin apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk memitigasi atau mencegah masalah sampah plastik ini makin meluas, pertama yang dilakukan adalah kita rethinking dulu, kita berpikir ulang gitu, kira-kira kita perlu nggak ya untuk beli produk baru atau kemasan baru gitu, atau beli barang yang nanti akhirnya akan menjadi sampah. Kita perlu lebih conscious lagi gitu ya terhadap produk yang akan kita gunakan gitu. Nah, lalu yang kedua, untuk mengatasi masalah sampah tadi ya, kita kembali ke yang lagi-lagi kembali ke hierarki pengolahan sampahnya gitu. Sebisa mungkin kalau memang kita masih masih memiliki barang yang memang atau apapun itu yang bisa kita manfaatkan untuk berulang kali, ya sudah kita gunakan itu gitu. Tidak perlu kita untuk menggunakan atau mengumpulkan barang-barang yang sekiranya nanti akan menjadi sampah. Itu yang pertama. Terus selain itu juga kita perlu tadi ya, dalam konteks yang ada ternyata solusi-solusi yang kita kira adalah solusi ideal gitu ya, tapi ternyata di balik itu tidak seefektif itu gitu. Jadi mungkin untuk memitigasi hal ini adalah kita perlu lagi-lagi kita mungkin perlu mempertanyakan ke diri kita dulu sebelum membeli produk itu, kayak hilir atau akhir dari produk yang saya gunakan tuh akan jadi apa sih gitu. Apakah ini beneran akan dimanfaatkan jangka panjang, atau ternyata tadi kayak bioplastik ternyata bisa menjadi masalah baru gitu. Jadi kita perlu benar-benar selektif untuk memilih solusi yang akan kita ambil gitu. Yang solusi yang paling efektif apa? Ya itu tadi, kita memanfaatkan atau menggunakan apapun yang kita punya sekarang gitu. Kalaupun perlu beli yang keluar, ya sebisa mungkin itu produk-produk yang memang daya hidupnya panjang gitu dan bisa mengurangi jejak-jejak lingkungan yang dihasilkan gitu. Sama satu terakhir ya Mas ya, karena kembali ke kita sebagai publik ini sebenarnya juga hasil pengaruh dari dari pasar gitu. Saya rasa dengan kita mulai sadar, dengan kita komit untuk tidak menggunakan kemasan-kemasan atau produk-produk yang sekali pakai, ini dengan sendirinya juga akan memberikan pressure di sisi yang sebaliknya, sisi yang produksi dan marketnya gitu. Dengan kita mengurangi demand-nya gitu, diharapkan juga si pasar ini perlahan juga akan terbentuk gitu. Supply-nya tidak lagi menyediakan yang plastik sekali pakai gitu. Harapannya sih ke arah sana ya, mudah-mudahan gitu. Saya rasa memang ini bukan hal yang instan gitu untuk dilakukan, cuman
saya percaya kalau publik ini punya kekuatan atau komitmen yang masif gitu ya, itu tidak mustahil untuk dilakukan gitu. Itu butuh proses tapi bisa. Gitu. Oke, optimisme ya, Indonesia bebas plastik sekali pakai ya. Insya Allah. 2030? Mudah-mudahan ya, siapa tahu cepat. Terima kasih banyak Mbak Viva, kita sudah belajar banyak di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa kembali nanti di video-video berikutnya membahas tentang isu-isu seputar plastik. Terima kasih, saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.